Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan ke presentasi berikutnya mengenai bantuan hidup dasar atau basic life support. Ya. Bantuan hidup itu sebenarnya apa sih? Itu adalah usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Ya. Kenapa sih kita mesti tahu tata laksana bantuan hidup dasar? Karena henti jantung itu dapat terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun gitu. Jadi kita sebagai orang yang ya kalau bisa sih yang bekerja di rumah sakit itu pahamlah tentang bantuan hidup dasar gitu. Karena dengan kita bisa mempelajari bantuan hidup dasar, kita dapat membantu si korban untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya, slide. Nah, bantuan hidup dasar yang kita pakai itu adalah resusitasi jantung paru. Itu adalah bantuan peredaran darah dan pernapasan sebelum datang si bantuan ahli, gitu ya. Bantuan ahli di sini ya pastinya tenaga medis yang sudah terlatih, gitu ya. Terus peran tenaga non medis itu apa sih sebenarnya? Penting banget di sini ya. Peranannya sangat penting yaitu satu pengenalan dini tanda kegawatan atau henti jantung. Jika tahu kalau misalnya itu pasien mengalami henti jantung, bisa mengaktifasi emergensi dan juga melakukan resusitasi jantung paru sebelum si petugas kesehatan datang. Dan kalau misalnya ada AED, lebih bagus lagi bisa untuk dipakai ya. AED itu alat untuk kejut jantung listrik gitu ya, biasanya sih di bandara dipakainya. Nah, kemudian kalau misalnya bantuan hidup dasar sudah kita lakukan dan sudah datang tenaga medis yang terlatih, nantinya akan berlanjut ke bantuan hidup lanjut. Bantuan hidup lanjut itu nanti settingannya biasanya di rumah sakit, di UGD biasanya, itu biasanya juga oleh orang-orang yang sudah tersertifikasi seperti sudah mempunyai sertifikat ATLS, ACLS, ataupun PALS. Kenapa sih kita harus melakukan bantuan hidup dasar? Karena dua organ penting saat henti jantung itu harus segera mendapatkan oksigen. Karena kalau misalnya 3-8 menit itu dia tidak mendapatkan oksigen, ya ancamannya bisa mengalami kematian, yaitu otak dan jantung. Kematian sendiri terdiri dari dua jenis ya. Pertama mati klinis. Mati klinis itu berarti fungsi nafas dan fungsi jantungnya itu terhenti. Itu bisa kita kembalikan lagi dengan ya yang tadi itu resusitasi jantung paru yang baik dan benar gitu. Kalau mati biologis ya matinya emang benar-benar udah mati gitu ya, mati betulan atau kerusakan sel otak. Nah, kalau misalnya kita terlambat memberikan bantuan hidup dasar, apa sih yang akan terjadi? Kalau misalnya kita telatnya itu hanya 1 menit, itu chance untuk kesempatan kita membantu orang untuk hidup kembali itu ada 98% dari 100 kasus. Kalau 3 menit, kita kemungkinan berhasil hanya 50%. Tapi kalau misalnya sudah 10 menit, ya itu kemungkinannya hanya 1% dari 100 kasus. Prinsip penanganannya apa sih bantuan hidup dasar itu? Yaitu satu adalah keamanan, kedua adalah respon, ketiga airway atau jalan napas, keempat adalah breathing atau pernapasan, dan yang terakhir itu adalah sirkulasi. Kita mulai dari keamanan. Keamanan yang dimaksud itu adalah ketika kita menemukan korban yang tidak sadarkan diri gitu, kita harus aman dulu nih, aman penolong, aman penderita, dan juga aman lingkungan gitu ya. Kalau misalnya aman penolong dan penderita, misalnya settingannya lagi di tempat kebakaran gitu ya, nah terus ada pasien yang nggak sadar, kalian jangan langsung nolong di tempat kebakaran itu gitu, pindahin dulu si pasiennya itu sampai ke tempat yang lebih aman, baru lakukan resusitasi jantung paru gitu ya. Nah, ini pastikan lingkungan aman dulu gitu. Kalau misalnya lingkungannya berbahaya buat si penolong juga, yang ada penolongnya juga jadi pasien, nantinya jadi korban gitu ya. Jadi pastikan lingkungan aman dulu, baru tolong pasiennya.
Terus kedua, respon. Jadi ketika kita mendapat pasien yang nggak sadar, kita respon pasiennya, Pak, gitu. Kalau misalnya pasiennya respon, ya berarti pasiennya sadar. Kalau misalnya pasiennya tidak respon dengan suara, kita panggil Pak, dengan sentuhan kita tepuk-tepuk nih dadanya, Pak, atau kita kasih sedikit rangsangan nyeri, Pak, gitu. Kalau misalnya tidak ada respon, ya berarti pasiennya tidak sadar kondisinya, ya. Nah, ini kemudian kita kenali ya tanda henti jantung. Tadi yang pertama udah ya kita lakukan penilaian apakah lingkungannya aman, kemudian kita cek responnya, cek respon pasien bisa dengan menepuk-nepuk bahu korban, Pak, apakah Anda baik-baik saja, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada respon dari pasien, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada respon, berarti pasien jatuh ke dalam henti jantung. Gitu ya. Kita bisa langsung minta orang sekitar panggil bantuan gitu. Atau kalau misalnya kita di rumah sakit bisa aktifkan aktifkan kode blue. Kalau ada AED ya kita ambil AED-nya. Nah, kalau misalnya pasien henti jantung, apapun keadaan penderitanya kita harus cek airway, breathing, sirkulasinya. Gitu ya. Nah, cara menilai airway itu kalau misalnya pasiennya sadar, ya pasti pasiennya akan berbicara dengan baik gitu. Itu berarti airway-nya baik. Kalau misalnya pasiennya tidak sadar, kita look, listen, feel, kita lihat pergerakan dinding dadanya bagaimana, simetris atau tidak, kita dengarkan hembusan nafasnya ada apa enggak gitu ya, dan juga kita rasakan hembusan nafasnya. Kalau misalnya itu enggak ada, berarti airway-nya terganggu. Nah, gangguan pada airway itu ada dua ya, yaitu sumbatan, ada sumbatan yang total, ada sumbatan yang parsial. Gitu ya. Kalau sumbatan yang total itu biasanya tersedak gitu. Mungkin dia habis makan bakso atau apa tersedak, jadinya ada sumbatan. Nah, kalau misalnya terjadi sumbatan total kayak gini, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa Heimlich manuver, kita guncangkan dari si ulu hatinya itu kita tekan ke atas gitu untuk mengeluarkan si benda asingnya, atau kita abdominal thrust gitu ya. Kalau misalnya gangguan sumbatan yang parsial atau setengah, sebagian, itu berarti pasiennya masih bernafas, cuman pernafasannya ada yang tersumbat gitu, jadi nggak plong ya. Biasanya kalau yang obstruksi parsial itu disebabkan oleh cairan, biasanya tuh suka ada apa sih namanya lendir-lendir atau dahak yang ngumpul, itu biasanya nanti kita bisa dimiringkan atau nanti kalau sudah sampai di rumah sakit bisa kita saksen. Lidah itu biasanya lidahnya jatuh ke belakang, jatuhnya pasien itu kayak ngorok gitu ya. Kalau misalnya obstruksinya parsial ya nanti kita akan pasang OPA atau mungkin stridor. Stridor ini biasanya pada kasus-kasus kebakaran gitu ya. Kasus-kasus kebakaran itu bisa terjadi stridor. Itu berarti penyempitan di laring atau trakeanya. Nah, untuk mengatasi obstruksi parsial itu ya ini sih udah ranahnya rumah sakit ya. Nanti ada alat-alat yang bisa kita pergunakan ya. Ini ada soft tip, ada rigid tip. Ini soft tip ini untuk kita nyaksen sih biasanya ya. Nah, ini kalau lidahnya jatuh ke belakang berarti kan nutupin jalan napas nih. Jatuhnya nanti pasiennya akan mengorok. Di sini sih nanti akan kita pasang gudel atau apa ya. Nah, ini juga sama kalau misalnya dia pasiennya snoring atau ngorok itu kita lakukan head tilt dan juga chin lift. Hati-hati untuk head tilt dan chin lift itu tidak boleh pada pasien-pasien dengan kasus trauma kepala. Gitu ya. Jaw thrust juga bisa kita pergunakan juga ya. Terus snoring yang tadi itu sudah saya bilang ya, kalau misalnya pasien dengan snoring atau mengorok biasanya akan kita pasangkan gudel atau OPA namanya ya, oropharyngeal airway. Ini ya nama alatnya yang tadi OPA tadi. Kemudian
Cara penggunaannya ini sih lebih ke tenaga medis ya, perawat udah pada tahu ya. Kita ukur dulu, kemudian kita masukkan terbalik baru nanti diputar gitu ya. Kemudian kita masuk udah airway, kita masuk ke breathing. Breathing itu pernapasan. Kalau misalnya pasiennya sadar, pasti dia akan berbicara dengan kalimat yang panjang gitu ya. Laju pernapasannya juga respirasi rate-nya juga 12 sampai 20, tidak ada tanda-tanda dyspnea atau sesak napas, cyanosis atau kebiruan, pemeriksaan fisiknya nampak lebih baik ya. Itu kalau misalnya pasien sadar. Bagaimana kalau pasiennya tidak sadar? Gimana sih kita menilai pasien itu breathing-nya tidak baik pada pasien yang tidak sadar? Sama seperti airway tadi, yaitu look, listen, feel juga. Kita lihat pergerakan dinding dadanya simetris atau tidak. Kita dengarkan ada hembusan nafasnya dan kita rasakan juga. Kalau misalnya itu nggak ada, berarti ada masalah di bagian breathing-nya. Nah, permasalahan di bagian breathing itu apa sih? Dyspnea. Dyspnea itu ya sesak napas, ada tanda-tanda pernapasan cuping hidung, ada retraksi dinding dada gitu ya. Terus kemudian ada cyanosis atau kebiruan. Pemeriksaan fisiknya kita lihat, ya, inspeksinya kita lihat apakah pergerakan dinding dadanya kanan sama kirinya itu simetris atau tidak. Ketika kita perkusi, apakah sonor kanan atau kirinya itu sama atau tidak. Kemudian kita auskultasi, dengarkan pakai stetoskop, juga kita dengarkan bising nafas kiri dan kanannya itu sama atau tidak. Untuk pemeriksaan fisiknya. Nah, kalau misalnya breathing-nya ada masalah, apa sih yang harus kita lakukan? Ya berarti pemberian oksigenasi, gitu ya, pemberian oksigenasi. Pemberian oksigen itu bisa melalui nasal kanul, itu yang paling rendah ya. Itu biasanya 3 sampai 4 liter per menit, ada face mask dan juga NRM. Ya, NRM ini biasanya udah pasien sesak banget pakai NRM. Nah, ini ya modelnya. Ini yang nasal kanul, ini yang face mask, ini yang NRM. Ya, ada katupnya dia sama ada kantong. Kemudian kalau misalnya breathing, ada permasalahan di bagian breathing. Berarti kan perlu oksigenasi. Nah, caranya gimana? Ada dengan misalnya alat-alat yang tadi tuh kita belum punya nih, settingannya masih di luar rumah sakit. Gimana sih cara pemberian oksigen untuk pasien yang tidak sadar? Bisa mode to mode ventilation, tapi ini biasanya sih tidak terlalu direkomendasikan ya karena angka penularan untuk pasien infeksiusnya tinggi nih, kecuali kalau kita punya barrier, jadi nggak langsung kontak mode kita ke mode pasien itu nggak kontak gitu, kecuali punya itu nggak apa-apa. Atau mode to mask yang tadi saya bilang ya, kita punya ini barrier atau ambu bag kalau misalnya memang ada. Nah ini ya, ini kalau misalnya mode to mode, ini mulut ke mulut, tapi ini sih biasanya udah nggak direkomendasikan lagi ya. Terus ini mode to masker, seperti ini ya penggunaannya. Dan juga lanjut kita masuk ke sirkulasi. Sirkulasi itu apa sih? Ya denyut namanya untuk menilai denyut jantung. Ya, frekuensi denyut jantung dewasa itu 60 sampai 80, anak 60 sampai 140, bayi itu 85 sampai 200 ya. Dikatakan takikardi pada dewasa kalau lebih dari 100. Kita bisa menilai untuk sirkulasi itu bisa di arteri karotis ya. Arteri karotis di sini kita bisa nilai denyut nadinya apakah teraba dengan kuat gitu ya, kuat angkat atau tidak, reguler atau tidak reguler. Kalau pada anak di aksilaris gitu ya, meraba denyut nadinya. Nah, setelah kita sudah mengenali tadi penanganan BHD ya, pertama adalah keamanan, terus kemudian kita cek respon gitu kan. Setelah respon ternyata pasien tidak sadar gitu, lalu kita akan cek napasan korban gitu ya, airway dan juga breathingnya kita lihat ada masalah apa enggak gitu ya, bernapas atau tidak bernapas. Nah, setelah kita nilai airway dan breathingnya itu bagaimana gitu kan,
Kalau misalnya saat kita menilai itu ternyata ada gangguan di airway dan juga breathing-nya, pasien juga tidak respon setelah sudah kita panggil gitu, berarti pasien jatuh ke dalam keadaan henti jantung. Nah, kalau misalnya pasien jatuh dalam keadaan henti jantung, ya berarti kita mulai melakukan RJP ya, kompresi dada dan juga bantuan pernapasan resusitasi jantung paru ya. Resusitasi jantung paru biasa kita lakukan, tangan kita itu harus tegak lurus di pertengahan puting. Ini puting, kita tarik garis hayal gitu kan, di tengah-tengahnya itu kita tekan. Ya, seperti ini posisinya. Tuh ya. Dan ini tangan ini harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Nanti ketika kita menggenjotnya itu, ini tekanan dari bahu turun semua ke sini. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pada anak-anak kita cukup satu tangan aja gitu. Ya, kalau misalnya pada orang dewasa kita pakai dua tangan, kalau pada anak-anak cukup satu tangan aja. Nah, kompresi dada yang efektif itu gimana sih? Tekanannya itu harus cepat ya, minimal 100 kali per menit, tidak lebih dari 120 kali per menit. Tekanannya itu harus kuat ya, kedalamannya itu 5 cm untuk dewasa ya, tidak boleh lebih dari 6 cm. Lakukan harus kontinu. Jadi biar jantung itu kembali, pompanya itu kembali cepat gitu. Perbandingan kompresinya itu adalah 30:2. Ya. Nah, untuk melakukan RJP ini kita harus pakai teamwork. Teamworknya itu memang harus kuat gitu ya. Ada di bagian airway, bagian breathing, dan juga sirkulasi. Nah, kita melakukan kompresinya itu adalah siklusnya itu 30 kompresi dan 2 bantuan nafas gitu ya. Kita lakukan kompresi dada itu setiap 5 siklus untuk menghindari kelelahan. Setiap 5 siklus atau 2 menit kita cek respon pasien gitu ya. Apakah pasiennya mulai ada respon atau tidak. Kalau misalnya belum ada respon juga tetap kita lakukan RJP ya. Lakukan kita pastinya kontinu ya, lakukan kontinu agar hasil yang kita dapatkan itu maksimal gitu, hingga tim medis yang terlatih itu datang, atau setidaknya kita punya AED. Kalau misalnya di bandara biasanya mereka punya AED sendiri, sampai AED-nya datang atau tim medis yang terlatih itu datang, baru kita berhenti gitu ya. Nah, nanti mungkin pada saat kita melakukan RJP ternyata sudah ada respon dari pasiennya gitu ya. Jadi pasiennya sudah mulai bisa bernafas spontan, sudah mulai bisa berbicara gitu ya. Sudah ada respon dari pasiennya, tetapi tenaga medis belum datang juga. Kalian bisa memposisikan ke posisi recovery atau posisi pulih ya. Dikatakan RJP itu berhasil jika satu pasiennya sudah nafas spontan, kemudian bisa berbicara dengan kalimat yang lumayan banyak, dan juga kita menilai si denyut nadinya itu. Kalau dewasa biasa di arteri karotis denyut nadinya sudah mulai kuat angkat, atau kalau di anak di aksilaris atau di ketek sudah mulai kuat angkat, ya berarti pasiennya sudah ke dalam posisi pulih gitu. Nanti kita lakukan ke posisi recovery. Posisi recovery itu bagaimana sih? Itu dia posisinya nanti ada di slide berikutnya ya. Saya tunjukin posisinya seperti apa. Fungsinya tuh apa sih posisi recovery itu? Itu untuk mempertahankan patensi jalan napas dan juga mengurangi resiko kalau ada obstruksi jalan napas ataupun ada aspirasi. Gitu ya. Nah, ini adalah posisi recovery-nya. Jadi pasien ini tangan kanannya kita taruh di sejajar dengan kepala, kemudian tangan kirinya itu adalah taruh di pipi gitu ya. Taruh di pipi, terus kemudian kita miringkan gitu. Dan kakinya ini juga kita miringkan juga, kita tekuk dan kita miringin gitu. Ini fungsinya nanti kalau misalnya ada obstruksi jalan napas ataupun ada aspirasi ya,
nantinya diharapkan akan keluar, misalnya cairan atau benda asing nantinya akan keluar. Tapi kalau misalnya posisi terlentang, takutnya nanti akan jatuh ke saluran pernafasan dan menutupi jalan nafas. Jadi kalau misalnya pasien sudah pulih, kita buat posisi recovery seperti ini. Nah, ini contoh simulasi kasusnya ya. Ini di tempat kerjaan tiba-tiba temannya jatuh tertidur gitu, tidak sadarkan diri ya. Ini teman yang satu lagi datang. Pertama kita respon dulu ya. Ini kebetulan juga kondisinya juga udah aman ya. Terus cek responnya. Biasa dengan cara dipanggil ya, disentuh, dikasih sedikit rangsangan, Pak. Gitu ya. Kalau misalnya pasiennya tidak respon, ya berarti pasiennya tidak sadar. Nah, setelah kita respon, ternyata tadi pasien tidak ada respon, maka langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan kode blue atau panggil bantuan gitu ya, atau bisa juga telepon 119. Nah, selanjutnya kalau misalnya responnya tidak ada, kita cek airway dan juga breathing-nya ya. Cek airway, breathing, dan juga sirkulasinya gitu. Sirkulasinya bisa kita cek kalau pada dewasa di nadi arteri karotisnya, kalau misalnya anak di aksilaris atau di keteknya. Ketika kita cek nadi ternyata tidak ada nadi, kita lihat airway sama breathing-nya, ternyata juga tidak ada pergerakan dinding dada, tidak ada untuk airway dan breathing-nya. Nah, ini ternyata setelah tadi kita cek respon, cek airway, breathing, sirkulasi, semua tidak ada respon, berarti pasien jatuh ke dalam henti jantung. Yang kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan resusitasi jantung paru ya, kita RJP yaitu sebanyak 30 kali kompresi dada seperti ini dan 2 kali pemberian nafas buatan gitu ya. Kita lakukan selama 5 siklus atau 2 menit, setiap 2 menit atau 5 siklus kita nilai kembali respon pasien, ada respon atau enggak. Kita lakukan itu continue terus sampai dengan pasiennya respon atau tim medis terlatih itu datang gitu ya. Baru nanti kita berhenti, jadi diambil alih oleh tim medis yang terlatih. Gitu. Ya, terima kasih. Sekian untuk materi BHD atau Basic Life Support ini. Itu baru teorinya aja. Mungkin nanti akan saya putarkan untuk videonya ya. Jadi biar ada bayangan juga buat teman-teman. Terima kasih atas responnya, atas atensinya. Semoga ilmu yang saya berikan saat ini bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.